Amin. Thank you Billy. Teman-teman, hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa banget. Datangnya jauh-jauh dari Jakarta. Teman, sahabat juga buat saya pribadi, dan beliau ya ngomongnya, kakak satu ini, itu seorang pembelajar luar biasa banget. Saya selalu terchallenge dengan tantangannya, misalnya berapa banyak buku yang dihabiskan selama setahun. Karena ini orang, wah, kalau baca buku udah kayak makan kacang ya. Jadi bisa gila-gilaan, dan saya percaya banget kalian akan dapat berkat besar luar biasa. Jadi pastikan kalian membuka hati, pikiran kalian, karena pembicara satu ini, kakak satu ini itu ngomongnya speednya wah tingkat dewa ya. Jadi pastikan Pentium kalian pastikan Microsoft atau apa namanya, prosesor kalian tuh sudah yang paling terbaru gitu kan. Jadi kalau tidak, kalian akan bisa ketinggalan. Jadi benar-benar teman-teman buka hati, buka pikiran kalian, dan harapkan sesuatu hal bahwa kalian pulang tidak akan sama lagi seperti kalian datang, karena pesan yang disampaikan itu pasti akan memberkati kalian. Ya, sudah nggak sabar untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Kakak Ferry Felani. Wah, silakan Kakak Ferry. Wes. EYC mana suaranya? Wah, kurang antusias. Kita balik ke Surabaya, kalau gitu. Sekali lagi ya, EYC mana suaranya? Sekali lagi dong, biar lebih keras dong. Ini belum makan siang nih kayaknya nih. Tetapi saya percaya semua hatinya menyala buat Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi ya, EYC mana suaranya? Oke, anyway teman-teman, senang banget bisa ada di tengah-tengah kalian semua, ada di EYC siang hari ini. Thank you Pastor Aldo dan istri Niki dan Marcy, juga dengan Edo tadi yang sudah jemput saya dari Surabaya. Saya percaya ini waktunya Tuhan dan waktunya selalu yang terbaik buat kita semua, amin. Dan hari ini izinkan saya kenalan dulu sama teman-teman semua. Nama saya Ferry Felani, saya senior pastor dari Citygate Indonesia dari Jakarta. Silakan follow Instagram saya, nggak sulit gitu, @ferryfelani. Lumayan lah, nambah 100 followers adalah siang ini ya gitu ya. Oke, saya sudah menikah dan saya ada di Surabaya untuk pelayanan. Tetapi apa sih yang nggak buat Tuhan dan apa sih yang nggak buat Kak Aldo gitu ya. Mari ada di sini karena kita percaya Tuhan sedang mengerjakan hal yang dahsyat di gereja ini. Amin teman-teman. Saya percaya setiap kali saya berdiri di depan anak-anak muda, saya sedang berdiri di hadapan pemimpin masa depan. Saya yakin banget itu. Saya harus punya iman itu tiap kali saya melayani Tuhan. Dan saya juga berdoa siang ini, saya sedang berdiri di depan para pemimpin masa depan. Yang percaya katakan amin. Oke, teman-teman, saya mau mulai dengan sebuah cerita. Jadi sekitar tahun 2019, saya sedang melayani di kota Bogor, di ibadah anak muda, Sabtu malam. Dan hari itu, saya membahas tentang hubungan orang tua dan anak. Satu topik yang familiar. Di akhir khotbah saya tantang anak-anak muda untuk mengampuni orang tuanya. Kita doakan, anak-anak muda nangis di jamaah Tuhan, selesai. Pembicara happy gitu ya, karena kita merasa khotbahnya memberkati. Dan ketika saya mau pulang, saya turun dari ruangan gitu ya, terus ada satu pengerja datangi saya dan bilang, "Kak, boleh minta waktu sebentar enggak?" Di depan ruangan konseling gereja, ada satu anak muda yang ingin ketemu Kak Ferry, dia bilang begitu. Saya pikir, oke, nggak apa-apa deh. Saya pulang agak malam sedikit juga nggak apa-apa, saya bawa mobil. Saya datang ke situ, ada satu gadis, usianya 14 tahun, pakai kaos warna ungu, rambutnya dikuncir kuda begitu. Terus dia masuk ke ruangan itu, saya ngobrol dengan dia dan juga ada satu pengerja gereja. Saya tanya, ada perlu apa gitu, apa yang saya bisa bantu buat kamu. Singkat cerita anaknya bilang begini bahwa, "Kak, tadi kakak khotbah tentang hubungan orang tua dan anak, bicara soal mengampuni. Dan saya lihat teman-teman saya semua di jamaah Tuhan, teman-teman saya nangis. Tapi jujur Kak, sampai hari ini, sampai detik ini saya pulang, saya nggak bisa ngampunin papa saya." Wah, pembicara kecewa nih kayaknya ya. Nah, yang lain semua di jamaah Tuhan, ada satu yang ngaku dia sampai hari itu, sampai detik itu dia nggak bisa ngampunin papanya. Tapi saya harus menghargai perasaan dia, betul nggak? Saya nggak boleh paksa dia, tapi saya ingin tahu. Saya bilang, boleh nggak saya tahu kenapa kamu nggak bisa ngampunin papamu? Meskipun udah dengar khotbah, sudah didoakan, teman-teman yang lain buka hati di jamaah, kamu enggak tuh kenapa? Boleh nggak saya tahu? Terus dia cerita, papa kandungnya sudah nggak ada.
Papa kandungnya meninggal, jadi mamanya menikah lagi. Jadi dia punya papa tiri. Singkat cerita, dia itu 3 bersaudara, kakaknya yang laki-laki paling besar itu sudah tinggal di luar pulau. Dia punya kakak perempuan yang beda beberapa tahun dan juga ada di gereja itu. Beda mungkin 2 tahunan, lebih tua dari dia. Dan dia anak terakhir usia 14 tahun. Dia bilang, Kak kami tinggal ngontrak, pindah-pindah. Kontrakan yang satu, kontrakan yang lain karena keluarga kami ekonominya terbatas. Dan singkat cerita, satu kali kami dapat kontrakan yang kecil. Di mana cuma ada 1 kamar, hanya ada 1 kamar saja. Terpaksalah kami, walaupun kamarnya besar ya tidurnya bareng-bareng kan. Ada mama saya di situ, ada papa saya di situ, ada kakak saya di situ, dan ada saya di situ. Apa yang membuat dia nggak bisa mengampuni orang tuanya, terutama papanya adalah karena dia bilang bahwa saya pernah menemukan, pernah mendapati papa saya, papa tiri saya yang tinggal dengan kami bertahun-tahun itu ingin memperkosa kakak perempuan saya. Saya nggak bisa ngampunin dia. Saya pun pernah hampir diperkosa katanya, tapi masih jauh lah, baru pegang-pegang dikit dia udah lari gitu ya. Tapi yang kakak perempuannya itu lebih ada pergulatan lah, walaupun akhirnya nggak berhasil. Dia bilang saya sampai hari ini nggak bisa, suruh ngampunin papa tiri saya nggak bisa. Terus saya tanya, kejadian itu mama kamu tahu nggak? Karena diceritain mama tahu. Terus tanggapan mama gimana? Mama cuma bilang begini, ya gimana ya, mama juga nggak bisa ngapa-ngapain. Hidupnya mama bergantung sama papa. Ya udah, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, terus anaknya bilang bahwa hari ini puji Tuhan kontrakannya udah pindah jadi ada 2 kamar jadi gak harus kamar lagi. Tetapi anak-anak ini, 2 perempuan ini hidup dengan ketakutan. Was-was ada di rumah. Tempat yang namanya rumah, tempat yang namanya keluarga yang harusnya tempat paling aman buat seorang anak. Jadi tempat yang gak aman buat mereka. Terus saya tanya lagi, di gereja teman-teman tahu gak pembina? Enggak tahu Kak. Saya panggil pengerja tadi, saya bilang boleh gak panggil youth pastornya ke sini. Saya kepengen mereka tahu ini semua supaya anak ini bisa cari pertolongan. Karena rumah tidak lagi jadi tempat yang aman buat anak ini. Saya kasih tahu, terus saya tanya lagi, papamu itu bergereja enggak? Jadi kan orang tuamu tuh gerejanya di mana? Apakah Kristen atau enggak? Oh Kristen Kak, bergereja enggak? Bergereja Kak, dua-duanya. Iya, papa juga, papa angkat juga. Di mana? Di gereja ini, dia bilang gitu. Oke, pelayanan? Pelayanan Kak, pelayanan apa? Jadi asyir. Wah, ya saya hari itu intinya saya bilang sama teman-teman di gereja itu jangan sampai hal seperti ini nggak ketahuan. Karena anak ini tertanam di komsel dan sebagainya. Teman-teman, ada banyak anak-anak muda yang datang ke gereja dipulihkan sama Tuhan, amin. Ikut camp, ikut komsel, dimuridkan, dipulihkan. Tetapi waktu mereka kembali ke rumah, apa yang terjadi? Mereka berhadapan dengan monster yang sama, tantangan yang sama, masalah yang sama. Waktu mereka datang ke gereja, didoakan, dengar khotbah tentang forgiveness, mereka mengampuni. Mereka pulang, mereka disakiti lagi. Mereka datang ke gereja ngalamin damai sejahtera dan iman. Mereka tidak takut lagi, mereka pulang, mereka takut lagi. Karena di rumah, di tempat yang harusnya paling aman. Jadi tempat yang tidak aman buat mereka. Karena musuh mereka, karena orang yang membahayakan mereka ternyata adalah orang tua mereka sendiri. Saya bisa cerita banyak cerita tentang hal-hal seperti ini bahwa ada banyak anak muda akhirnya memutuskan memalingkan wajahnya dari rumah. Mereka ingin cepat kerja, mereka ingin cepat lulus karena saya nggak ingin ada di rumah lagi. Saya ingin lupakan tentang keluarga saya ingin lupakan semua tentang kehidupan saya bersama dengan orang tua. Saya ingin hidup mandiri karena saya ingin berbahagia, karena saya ingin happy, karena saya ingin punya pilihan, saya ingin merdeka, saya ingin bebas. Anak-anak muda lempar hidupnya ke marketplace, lempar hidupnya ke karir, lempar hidupnya ke pelayanan. Dan mereka meninggalkan keluarga mereka karena keluarga telah merusak kepercayaan mereka. Tetapi hari ini anak-anak muda, Tuhan punya pesan buat kita. Tuhan mau anak-anak muda kembali menengok kepada keluarganya. Siapa yang berdiri buat mereka kalau bukan kamu? Siapa yang berdiri buat keluargamu kalau bukan kamu? Mungkin papamu pernah melakukan pelecehan seksual di kantornya. Mungkin papamu pernah punya simpanan lain. Tetapi siapa yang berdiri buat papamu kalau bukan kamu? Mungkin mamamu banyak utangnya sampai diomongin keluarga besar. Malu rasanya. Mungkin mamamu banyak utangnya dan suka berbohong, suka menipu, diomongin sekampung. Tapi siapa yang mau berdiri buat mamamu kalau bukan kamu anaknya? Hari ini
saya lihat Tuhan mengutus anak-anak muda ke marketplace. It's good, amin. Saya percaya anak-anak muda diutus ke dunia entertainment sama Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Anak-anak muda bahkan diutus ke ladang misi. It's awesome. Tetapi yang kita nggak boleh lupa, hari ini Tuhan juga mengutus anak-anak muda kembali pada keluarganya. Berdiri buat mereka, mengasihi mereka, mengampuni mereka, menabur sesuatu, berperang buat keluarganya. Saya ajak kita semua teman-teman, yuk buka sama-sama Alkitab kita. Dari Nehemia pasal 4 ayat 14. Nehemia 4 ayat 14. Satu ayat yang sangat-sangat dahsyat buat saya. Nehemia 4 ayat yang ke-14. Firman Tuhan bilang begini. Nehemia 4 ayat 14. Ku amati semuanya lalu bangun berdiri. Dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu. Untuk istrimu dan rumahmu. Oke, sebelum saya coba jelaskan ayat ini teman-teman. Nehemia hari itu ada di pembuangan. Nehemia adalah seorang juru minuman di sana. Juru minuman raja. Karirnya baik. Pembuangan adalah tempat krisis. Tempat pembuangan, tempat kehancuran, tempat kekalahan. Tetapi satu orang yang namanya Nehemia ini punya satu privilege. Dibanding orang-orang Yahudi lainnya. Dia hidupnya much better dibanding yang lain. Sama kayak kita mungkin di tengah-tengah krisis pandemi kemarin dan sebagainya. Yang lain kehilangan pekerjaan. Kita lumayan karirnya. Lumayan gajinya. Tetapi apa yang terjadi? Nehemia gak hidup buat diri sendiri. Dia mengalami sebuah panggilan Tuhan. Mengalami holy discontent di hatinya untuk mulai melihat kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Sampai muncul kalimat ini teman-teman semua. Di tengah kenyamanannya, Nehemia nyaman di tengah krisis. Yang lain kena krisis, dia mungkin enggak. Tapi apa yang terjadi, dia bilang apa? Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri. Teman-teman, ada 4 hal yang kita bisa lakukan buat keluarga kita. Kalau kita ingin menginspirasi keluarga kita dan mengizinkan hidup kita dipakai Tuhan untuk membawa pemulihan buat keluarga. Ada 4 hal. Yang pertama, ku amati semuanya. Apa artinya? Nehemia bukan orang yang cuek. Di tengah-tengah keberhasilan dia, di tengah-tengah pencapaian dia sebagai seorang anak muda hari itu. Dia memutuskan untuk melihat kondisi sekelilingnya. Hal pertama yang anak muda bisa buat untuk keluarganya adalah kenali dan akui kondisi keluargamu. Yang pertama adalah apa? Kenali dan akui kondisi keluargamu. Coba renungkan hari ini. Gimana kondisi orang tuamu hari ini? Gimana kondisi keluargamu hari ini? Jangan cuek. Jangan bilang kalau ditanya, papamu gimana kondisinya? Gak tahu. Saya percaya anak muda yang mengasihi Tuhan adalah anak muda yang peduli. Amin. Anak muda yang mengasihi Tuhan adalah anak peduli. Anak muda yang peduli sama jiwa-jiwa. Amin. Anak muda yang mengasihi Tuhan adalah anak muda yang peduli sama komselnya. Amin. Tapi juga anak muda yang peduli adalah anak muda yang mengasihi Tuhan adalah anak muda yang juga peduli sama keluarganya. Harusnya anak-anak EYC, kalau ditanya sama temennya, ditanya sama pembinanya, gimana kabar papamu, mamamu, gak boleh satupun dari kita yang bilang gak tahu. Amin. Anda harus tahu, kamu harus tahu. Kenapa? Karena keluarga Tuhan yang pilihkan buat kamu lahir di situ. Dan harusnya kamu kayak Nehemia, ku amati semuanya. Artinya kamu harus tahu, kenali kondisi keluargamu dan akui. Oh ternyata papaku punya utang segitu banyak ya. Oh ternyata papaku ditipu utang sampai miliaran ya. Oh ternyata papaku pernah melakukan pelecehan terhadap ART atau apa dan sebagainya. Oh ternyata mamaku pernah ngalamin ini ya. Oh ternyata kakakku pakai narkoba ya. Oh ternyata adikku pernah aborsi ya. Yuk kenali semuanya dan akui semuanya. Karena apa yang tidak kita kenali, tidak akan kita atasi teman-teman. Apa yang tidak kita kenali akan sulit untuk kita atasi. Benar gak? Teman-teman punya motor, punya mobil kalau rusak. Rusak apanya? Gak tahu. Begitu kita bilang gak tahu, kita gak ngerti gimana betulnya. Begitu dibawa ke bengkel dan bengkelnya bilang, oh ini yang rusak nih yang harus diganti. Apa yang kita kenali akan lebih mudah untuk kita atasi. So teman-teman, kenali dan akui kondisi keluargamu. Jangan cuek. Jangan jadi anak muda yang gak peduli, yang gak mau tahu dan sebagainya. Saya mementor anak-anak muda yang bukan cuma anak muda biasa. Mereka juga jadi pemimpin. Menjadi gembala hari ini.
Gembala gereja hari ini, pemimpin komunitas hari ini. Saya ajar mereka untuk berani mengakui kondisi keluarga mereka. Satu anak muda yang saya mentor, dia gembala muda, ribut sama mamanya, kabur dari rumah. Telepon bilang, Kak, saya nggak layak jadi gembala. Saya berantem sama mama, saya maki-maki dia maki-maki saya. Udah ngomongnya lu gue, kabur ke rumah temennya. Nginep beberapa hari. Temennya pun sama leader gereja ternyata. Saya nggak layak, Kak. Saya cuma tuntun dia pelan-pelan, saya doakan dia pelan-pelan, ajak ngobrol pelan-pelan. Saya bilang pulang ke rumah. Yuk pulang ke rumah. Minta maaf sama mamamu. Dan berhenti merasa nggak layak. Terima pengampunan Tuhan dan kembali pimpin. Karena pemimpin bukan orang yang nggak pernah salah. Pemimpin bukanlah orang yang nggak pernah salah, amin. Tapi pemimpin adalah orang yang kalau buat salah, buat apa setelah itu? Dia belajar untuk bangkit di tengah-tengah mamanya yang toksik, teman-teman. Sampai pemulihan terjadi, sampai hidupnya juga terus bertumbuh di tengah-tengah pergumulan. Tetapi saya percaya anak-anak muda harus berani untuk mengakui, mengenali dan mengakui kondisi keluarga kita. Karena dengan begitu kalau kita kenal kondisi keluarga kita, doa-doa kita bisa tajam. Doa-doa kita bisa tepat sasaran. Langkah-langkah kita bisa tepat sasaran. Kalau orang tuamu bergumul dengan hutang, maka kita kan punya strategi dong sebagai anak muda yang udah kerja. Gimana cara beresinnya? Gimana cara nyetopnya dan gimana cara melunasinya. Tapi kalau kita bilang nggak tahu, pokoknya kayaknya mama punya masalah deh. Yuk berhenti bilang nggak tahu. Karena saya percaya kalau ada hati yang peduli, Tuhan akan singkapkan kepada kita bukan hanya masalah orang tua kita, tetapi juga solusinya teman-teman. Ini yang pertama, kenali dan akui kondisi keluargamu. Makanya Alkitab bilang apa tadi? Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri. Hal kedua yang bisa anak muda lakukan buat keluarganya selain mengenali dan mengakui kondisi keluarganya. Yang kedua adalah cintai keluargamu apapun kondisi mereka hari ini. Kalau keluargamu baik-baik, kalau keluargamu sekaya Raffi Ahmad dan Mbak Imwong, mungkin mudah buat kita untuk bilang, ini loh bokap gue gitu ya. Ini loh nyokap gue. Tapi kalau keluarga kita berantakan, kayaknya kita kepengen gak ngakuin mereka di depan orang rumah, di depan orang lain, enggak? Main ke rumahmu yuk, jangan ke rumah gue, jangan ke rumah gue. Please jangan ke rumah gue. Kita malu. Tapi saya berdoa teman-teman, supaya hari ini ada hati-hati anak-anak muda yang dipulihkan. Ada anak-anak EYC yang gak malu sama orang tuanya, meskipun kondisinya tragis. Kenapa? Karena kondisi orang tuamu yang gak baik hari ini, Tuhan bisa putar balikan, ubah, perbaiki, dan jadi tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Cintai keluargamu apa adanya. Susah Kak. Susah. Ampunin keluargamu. Susah Kak. Kakak gak pernah di sepatu saya sih. Ya pernah sebagian sih. Saya juga pernah kepahitan dengan orang tua. Tapi kalau banyak anak muda kalau ditantang suruh mengampuni orang tuanya. Susah Kak. Kenapa? Karena ketemu lagi. Kalau saya disuruh ngampunin orang lain yang saya gak suka. Bodoh amat saya gak ketemu lagi. Tapi orang tua tinggal bareng, masih anak muda tinggal di rumahnya, udah terluka, ngampunin, udah sembuh, balik lagi ke rumah, terluka lagi, capek Kak. Mengampuni itu sulit. Siapa yang setuju kalau mengampuni itu sulit? Setuju? Amin? Saya pun sepakat teman-teman, kalau bicara soal mengampuni, gak ada yang mudah. Mengampuni itu sulit, amin? Tetapi ingat, sulit bukan berarti gak bisa. Mengampuni itu sulit, tapi sulit bukan berarti gak bisa. Karena ada Roh Kudus dalam kamu. Karena firman-Nya tinggal dalam kamu. Kamu bisa mengampuni bukan karena kamu bisa. Tapi karena roh yang dalam kamu lebih besar daripada semua sakit hatimu, kekecewaanmu. Bahkan roh Tuhan lebih besar daripada kesalahan orang tuamu teman-teman semua. Karena itu cintai keluargamu. Kenapa harus mencintai keluarga saya Kak? Karena di mana ada cinta, di situ tumbuh keajaiban. Di mana ada cinta, di situ ada mujizat teman-teman. Di mana ada cinta, di situ tumbuh keajaiban. Itu sebabnya kita harus mencintai keluarga kita dengan segala keadaan dan kondisi mereka. Karena Yesus juga sudah mengasihi kita. Apapun kondisi kita, betul? Mau nggak kita anak-anak muda yang udah ikut camp, yang udah dimuridkan. Bukan justru meninggalkan keluarga demi mengejar visi Tuhan katanya. Sambil kamu mengejar visi Tuhan. Mau nggak kembali ke keluargamu untuk mengasihi mereka. Untuk berdiri buat mereka. Hal ketiga yang bisa kita lakukan selain tadi mengenali dan mengakui kondisi keluargamu. Yang kedua mencintai keluargamu apapun keadaannya.
Yang ketiga, menaburlah untuk keluargamu. Menabur itu bicara banyak hal. Bicara mengampuni, bicara soal memberi, bicara soal memberikan perhatian, dan sebagainya teman-teman. Bicara soal menabur itu penting buat pemulihan. Siapa yang rindu melihat keluarganya dipulihkan? Teman-teman rindu? Lihat papamu dipulihkan, bisnisnya, hidupnya, karakternya, semuanya bertobat terima Yesus dan sebagainya buat teman-teman yang orang tuanya belum Kristen. Teman-teman, untuk sebuah pemulihan itu diperlukan sebuah benih. Diperlukan sebuah benih untuk terjadi sebuah pemulihan. Kalau nggak percaya teman-teman bisa lihat dari Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 itu dibilang begini. Mazmur 126 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang gini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pemazmur minta pemulihan, pulihkan Tuhan, pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaan keluarga kami, pulihkan bisnis papa, pulihkan pernikahan papa dan mama. Lalu ayat berikutnya bilang apa? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berarti kunci pemulihan adalah menabur. Diperlukan sebuah benih untuk terjadi sebuah pemulihan teman-teman. Kalau kita bilang bodoh pokoknya serahin aja sama Tuhan lah. Mama udah ke gereja ini biar Tuhan yang jamah sendiri. Yuk jadi orang, jadi anak muda yang mau kembali ke keluarga untuk menabur. Dan menaburnya dengan apa? Mencucurkan air mata. Karena kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Teman-teman, Tuhan mau kita menabur buat keluarga kita. Mungkin hari ini ada anak-anak muda yang udah mulai kerja. Punya gaji lumayan. Wah, lumayan Kak, saya gak pernah punya gaji sebanyak ini. Kalau punya gaji sebanyak ini mau makan di mana? Bisa, mau nyoba restoran baru bisa, mau healing-healing dan staycation bisa gitu kan. Mau makan itu gak repot Kak, kalau kita pergi ke restoran tempat makan, kita lihat buku menu. Sebelah kiri adalah bagian dari nama-nama makanan. Chicken cordon bleu, pizza, spaghetti, oglio olio itu ya sebelah kiri ya. Wah ada steak gitu ya, tenderloin, sirloin segala macam. Kita lihat, wah pengen nyoba ini nih. Ini. Sisi sebelah kiri kita tunjuk satu. Begitu lihat yang kanan harganya. Tuhan Yesus. Mahal amat. Yang menentukan bukan yang kiri teman-teman. Keputusan kita ditentukan oleh yang kanan. Itu gak cukup. Tapi kalau kita karirnya lagi bagus, penghasilan bagus. Tutup mata, cap cip cup, gue beli. Apapun, mau 3 jari juga gue beli itu makanan. Gitu ya. Karena gue duitnya banyak. Ada anak-anak muda yang tiba-tiba karirnya bagus, kerasa kalau dulu kalau mau beli handphone cicilan 12 kali. Itu pun yang ke-10 udah empot-empotan. Sekarang apa itu cicilan? Apa itu cicilan? Aku akan cicilan. Gitu ya. Cash keras. Waduh, kenapa? Duitku banyak, gajiku wah bonus-bonusnya luar biasa Kak. Teman-teman, saya ketemu sama anak-anak muda yang ingin nikmatin gajinya. Nggak salah sebenarnya. Yang penting persembahan dulu gitu ya tadi ya. Tapi gitu ya, di tengah-tengah kita ingin menikmati hasil kerja keras kita. Wah temanku punya MacBook, aku selama ini Asus, aku pengen MacBook juga. Aku selama ini pengennya iPhone, sampai pakainya Xiaomi. Aduh, wah gitu kan. Aku berhak Kak, aku udah kerja keras. Boleh punya itu. Doain dulu. Tetapi ada anak-anak muda yang upgrade gaya hidupnya. Sepatunya dulu sepatu capung gitu ya. Sepatu capung apa sih itu? Ya, gitu. Sekarang udah pakai Vans yang asli. Nggak ada tuh beli di Tokopedia. Vans yang asli. Apa yang asli, yang mahal-mahal. Tapi keluarganya sedang struggle dan dia pikir ya adalah itu urusan papa sama mama. Teman-teman, Tuhan mau bilang hari ini, itu urusan kamu juga. Mau nggak dari apa yang kamu miliki, sisihkan, menabur buat keluargamu, supaya kamu lihat pemulihan di dalamnya. Kadang-kadang kamu harus nunda beli iPhone mungkin. Kadang-kadang kamu harus nunda untuk liburan ke Singapura mungkin. Demi apa? Demi melihat pemulihan terjadi. Karena selalu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah pemulihan. Tabur buat keluargamu, tabur perhatian. Saya heran sama anak muda Kristen yang gak bisa ngomong I love you sama orang tuanya. Kita nyesel ketika orang tua kita gak ada dan bilang gue gak pernah ngomong I love you. Kenapa kita gak pernah ucapin itu waktu dia hidup? Nanti ketika udah meninggal kita mau kirim segala macam buat orang tua kita. Aku mau kirim rumah-rumahan gitu ya, ada
Tahu ya, ada orang-orang yang kalau orang tuanya meninggal dikirimin rumah-rumahan, dikirimin uang-uangan, dibakar-bakarin gitu ya. Orang tua nggak bisa nikmatin kalau udah meninggal teman-teman. Kalau masih hidup tuh disayang, dilayani, ditraktir, didoakan, diinjili. Jangan kalau udah meninggal baru deh, mamaku tuh adalah orang yang udah meninggal di rumah duka dipuji-puji. Pas hidup gak pernah dipuji orang tuanya. Loh orang udah meninggal gak bisa nikmatin pujian. Kalau mau puji itu sekarang waktu hidup. Makanya menaburlah buat orang tuamu, buat keluargamu, buat kakakmu, buat adikmu. Menaburlah doa. Ajak doa bareng. Ma boleh gak aku doain mama? Berdoa tiap hari di kamarmu buat keluargamu, buat orang tuamu. Saya gak tahu apakah ada di antara teman-teman yang gak tiap hari doain orang tuanya. Kalau kamu mau lihat pemulihan tiap hari doakan orang tuamu. Saya percaya Tuhan mencari anak muda yang berdoa. Karena ini, orang yang tidak berdoa akan selalu jadi korban keadaan. Orang tua mau bercerai, ya udah deh lihat aja bertahan gimana. Lu gak doa? Enggak. Orang yang gak berdoa akan selalu jadi korban keadaan teman-teman. Tapi waktu kita berdoa, kita sedang izinkan campur tangan Tuhan turun atas pernikahan orang tua kita yang di ujung tanduk. Atas keuangan mereka. Yuk berdoa. Jangan anggap remeh karena doa mendatangkan campur tangan Tuhan yang dahsyat di hidup kita. Menaburlah. Menabur doa, perhatian, kata-kata positif, uang dan sebagainya. Jangan menyerah dengan kondisi keluargamu selama mereka masih hidup, masih ada. Teman-teman saya percaya single-single satu kali punya pacar, amin. Ya gak amin, nanti gue doain gak menikah lo ya. Gitu. Yang single-single pengen punya pacar, amin. Yang punya pacar ingin menikah, amin. Kalau kalian sudah menikah, satu step lagi dari pernikahan, itu namanya keluarga. Ada 4 musim di hidup manusia. 1 musim single, jomblo. Pindah musim dong, musim apa? Pacaran. Udah pacaran, musim menikah. Kadang balik lagi ya, pacaran lagi, jomblo lagi ya. Kadang-kadang putus nyambung kan, balik-balik lagi kan. Tapi intinya jomblo, pacaran musim kedua. Musim ketiga, menikah. Setelah menikah udah punya anak, itu namanya berkeluarga. Teman-teman, satu kali kita semua punya keluarga, amin. Punya istri, punya suami, punya anak lebih dari 1 dan sebagainya. Dan saya percaya satu kali kita harus berdiri buat keluarga kita di masa depan. Amin. Tapi ini deh. Kalau kita gak pernah berdiri buat keluarga kita yang di belakang. Buat papa kita, mama kita, kakak kita, adik kita. Jangan harap satu kali kita berdiri buat mereka yang di depan. Mulailah dari single, berdiri buat keluargamu yang di belakang. Papa mama yang besarin kamu. Papa mama yang ngelahirin kamu. Tapi papaku tuh gini. Papaku sifatnya begini. Betul. Mungkin papamu karakternya gak karu-karuan. Tapi bisa gak lihat ini? Di balik sifatnya yang kayak begitu. Dia bisa lahirin dan bisa besarin kamu. Dengan segala kekurangan dan kelemahan dia. Bukankah itu hebat? Bukankah itu anugerah Tuhan yang luar biasa teman-teman? Yuk berdiri buat mereka. Menabur buat keluargamu. Dan yang terakhir adalah catch the moment. Artinya begini. Kalau kita sudah menabur, kita pasti menuai kan? Kalau kita sudah nabur firman, nabur doa, satu kali akan datang God's appointed time. Waktu yang Tuhan siapkan, gitu ya. Dan kita bisa menangkap itu. Saya ingat mentor saya pernah bilang begini, ada 3 macam waktu. Yang pertama namanya Aionios dalam bahasa Yunani. Itu adalah waktunya Tuhan, waktu yang kekal katanya. Yang kedua namanya adalah Kronos, waktunya manusia, kronologi. Yang setiap hari kita lakukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan semuanya. Tapi ada yang ketiga namanya Kairos. Kairos itu adalah ketika waktunya Tuhan, itu ketemu waktunya manusia. Kita bilangnya apa? Momentum. Dan kita perlu apa? Catch the moment. Mentor saya ajarin begini, kalau kamu ingin bisa menangkap kairosnya Tuhan, kerjakan waktu kronosmu dengan baik. Karena kamu gak pernah tahu kapan Aionios itu, kapan waktunya Tuhan, nembus waktunya manusia. Jadi hari ini kalau teman-teman ingin menangkap momentum kairos buat keluargamu, daily life-mu, hari-harimu, lakukan yang terbaik buat keluargamu. Menaburlah buat mereka. Karena kamu gak pernah tahu kapan momentumnya muncul. Begitu momentumnya muncul, bam, lompat ke situ. Catch the moment. Tangkap momen tersebut untuk membawa keluargamu keadaannya bisa berbalik. Orang tuamu bisa bertobat, bisa mengenal Tuhan dan mengalami pemulihan. Karena saya percaya pemulihan itu tanggung jawab kita teman-teman. Tuhan yang mengerjakan tapi kita ada di dalamnya. Ayat tadi Nehemia pasal 4. Ayat 14. Dikatakan tadi apa? Ku amati semuanya lalu bangun berdiri. Anak-anak muda yuk
lihat kondisi keluargamu dan berdiri buat mereka. Dan dikatakan dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Kadang-kadang waktu kita melihat masalah orang tua kita, aduh gede banget kak. Aku gimana bisa ngubah orang tua aku? Gimana bisa nolong mereka lunasin utang? Gimana bisa menghadapi orang tua yang sudah gak karu-karuan kelakuannya yang bikin malu keluarga dan sebagainya? Gimana bisa kak, bagaimana mungkin, aku gak bisa, aku gak sanggup. Tetapi firman Tuhan berkata, remember the Lord who is great and awesome. Bukan kamu yang mengerjakan semuanya, kamu ada di dalamnya untuk meneguhkan bahwa remember the Lord who is great and awesome di tengah-tengah keluargamu. Dan dikatakan berperanglah untuk saudara-saudaramu. NIV, terjemahan NIV mengatakan apa? And fight for your families. Bertempurlah buat keluargamu. Bertempurlah buat keluargamu. Teman-teman, ketika saya melayani Tuhan, dan Tuhan izinkan saya dipakai Tuhan di luar gereja kami sendiri, pergi ke kota-kota, ke luar negeri. Saya merasa di tahun 2017, 18, 19, terutama 17 deh. Tahun 2016-17 itu kalau saya boleh sebut dengan istilah ini, 2016 dan 17 adalah puncak karir pelayanan saya. Saya menabur, merintis pelayanan saya bertobat dari tahun 97, saya mengembalakan di tahun 2005. Hari ini 17 tahun berarti. Tahun 2016 menjadi satu puncak pelayanan saya, 16-17 dan waduh, baru punya baby tahun 2015, saya udah mulai sibuk. Terbang, pulang, tukar koper, terbang, waduh enjoy dengan pelayanan yang diundang kemana-mana. 2018 ada sebuah kejadian di mana mami saya itu jatuh di rumah. Saya dan keluarga lagi di kota Malang, lagi pelayanan menikmati kota Malang liburan pas pelayanan. Di ibadah terakhir malam, handphone saya bunyi, untung udah kelar tuh khotbah. Dan saya dapat kabar bahwa mami saya di rumah jatuh dari kamar mandi. Dan dia tergeletak 3 hari gak minta tolong. Jadi sempat ada orang datang ke rumah, dia gak minta tolong, disuruh pulang. Dia gak bilang, karena dia malu. Bongkolnya patah. Wah diangkut dalam kondisi yang mengenaskan karena 3 hari gak makan, gak minum, tergeletak dan kondisinya gak baik banget deh. Wah, saya datang pulang dari Malang, berhadapan dengan orang tua saya, dengan mami saya, dan kami gak ada keluarga yang lain, jadi harus take care gitu ya. Ada keluarga-keluarga yang lain tuh yang saudara-saudara yang lain gak kenal Tuhan, menghujami dengan penghakiman dan segala macam kata-kata yang gak enak. Dan saya coba tolong mami saya di tengah-tengah kesibukan jadwal pelayanan. Wah lagi top-topnya nih Tuhan, ribet banget ngurus orang sakit. Operasi lah, apa aduh ribet banget, harus cancel pelayanan dan sebagainya. Gak ada orang yang bisa nolongin saya dan sebagainya. Sampai ternyata saya mendapati, bukan cuma itu teman-teman. Mami saya punya sikap yang gak baik. Dia kecewa dengan Tuhan, dia marah dengan Tuhan, dan dia tunjukin bahwa dia gak mau sembuh. Mama saya orangnya keras kepala, mami saya orang keras kepala dan dia gak banyak ngomong. Tapi dia tunjukin bahwa dia gak mau diajak berdoa, dia gak mau denger YouTube penyembahan, dia gak mau diajak penyembah. Pokoknya dia diem bungkam dengan tatapan yang kayak nantang gitu. Teman-teman, mami saya adalah orang pertama yang terima Yesus di keluarga besar kami. Mami saya itu 8 bersaudara, kuasa gelap, perjinan tuh ada di keluarga kami semuanya. Mami saya yang bertobat terima Yesus pertama kali di keluarga kami. Tetapi hari itu, mami saya meninggalkan Tuhan dan kecewa dengan Tuhan, dengan apa yang dialami. 2018 itu kalau gak salah momennya. Dimana mami saya gak mau untuk sembuh gitu ya. Padahal bisa dilatih untuk sembuh. Saya tinggal ke Australia, ada pelayanan 1 bulan setelah dia operasi pertama. Saya tinggal ke Australia, pulang dari Australia ternyata kakinya tambah gak karu-karuan gitu ya. Posisi kakinya gak dibenahi dengan baik. Saya titipin ke II saya, tambah gak karuan, operasi sampai 2-3 kali teman-teman. Wah itu bener-bener momen yang capek, saya tidur di rumah sakit, saya begadang nungguin kamar. Wah segala macam, pokoknya capek banget dan mendapati mami saya gak mau sembuh. Kecewa sama Tuhan dan saya mulai bilang, Mam cari Tuhan dong, yuk doa. Masih mami gak inget firmannya udah pada denger dan sebagainya. Mami saya nunjukin pemberontakan yang demikian rupa dan membuat saya marah, kecewa. Campur aduk teman-teman. Bingung gimana menghandle semua pelayanan saya. Sampai satu hal muncul di hati saya. What if, gimana jika mami saya bener-bener gak mau sembuh. Karena saya kepengen dia sembuh supaya yaudah bisa ke gereja, pelayanan. Udah deh, saya gak repot ngurusin mami saya.
Dia gak mau sembuh, gawat gue dalam hati. Gimana hidup dan pelayanan gue nih? Kita gak ada pembantu, kita gak ada saudara yang mau nolong. Akhirnya kita bergumul sama Tuhan dan akhirnya oke, hidup harus jalan terus, visi Tuhan harus jalan terus, pelayanan harus jalan terus, sebisa saya. Beberapa pelayanan saya cancel. Yang bisa saya jalanin, saya minta tolong satu tante saya, itu pun harus bayar teman-teman. Bayar suster. Wah hari itu 2018 berarti ya. Itu saya mengalami dapat uang banyak pun harus merawat orang tua dan habis-habisan. Awalnya saya gak terima teman-teman. Sama seperti perasaan tadi bahwa saya berhak loh nikmatin uang ini. Harusnya mami gak perlu sakit karena bisa sembuh. Kenapa perlu seperti ini sikapnya? Saya bisa enjoy ini buat A, B, C, D. Tapi harus habis buat mami yang gak mau sembuh. Wah di momen saya kecewa teman-teman. Kadang-kadang saya marah. Ada seorang teman yang ingetin. Dia bilang percuma marah. Tabur kasih bro, tabur kasih. Ya udah akhirnya saya decide, saya putuskan oke saya akan marah lagi. Saya akan layani mami saya dalam arti saya akan suapin dia. Mami saya gak mau makan makanan yang kami masak. Harus bikin sendiri makanan yang untuk dia. Double masaknya jadinya, disuapin. Sorry teman-teman, ganti pampers dan bersihin. Dia minta saya, gak mau istri saya karena saya anak kandungnya. Jadi tangan sebelum tumpang tangan tuh bersihin pampers pakai segala macam gitu ya. Makanya pada rebah kalau saya tumpang tangan, saya gak tahu tuh urapan plus-plus gitu ya. Wah itu saya khotbah di Jakarta dari pagi sampai malam keliling Jakarta. Saya harus bangun lebih pagi untuk beresin mami saya dulu, mandiin, gantiin pampers ini. Pulang, begitu pulang capek nih pelayanan, aduh enaknya tinggal rebahan, ada AC, ada teh manis. Gak bisa, harus nge-treat dia dulu baru bisa istirahat. Bangun pagi juga sama. 2,5 tahun saya ngalamin itu sambil mikir sama Tuhan, Tuhan ini ujungnya di mana? Ujungnya di mana? Saya doa, saya bacain firman, saya tiap malam saya ajak doa, saya peluk, saya cium. Dulu boro-boro teman-teman gak pernah, saya peluk, saya cium, Mam, I love you. Dia diam gak balas kadang-kadang. Cuman diam dengan tatapan yang kayak nantang semua, nantang alam semesta begitu ya. Saya pikir, waduh saya sekuat apa nih saya bertahan ya. Kayak lagunya ada band zaman dulu ya. Mencoba bertahan sekuat. Sampai mana nih gua kuat, ujungnya di mana. Karena di angan-angan saya teman-teman saya bayangin ada jamahan Roh Kudus tengah malam. Tiba-tiba mami saya berdiri, besok pagi saya kaget, hah mami, dia udah lompat-lompat buat Tuhan Yesus, nyanyi lagu mor gitu. Ini enggak gitu, dia tetap dengan tatapan yang begitu, tegang gitu ya. Dan aduh gak tahu deh, ujungnya di mana Tuhan. Ini kalau sampai 10 tahun kayak begini saya gak ngerti hidup saya itu gimana. Sampai pandemi datang teman-teman, pandemi COVID datang, akhirnya saya gak bisa titipin dia ke tante saya. Karena tante saya juga gak berani datang ke rumah, dari rumahnya agak jauh, gak berani datang ke rumah. Ketemu saya tiap hari dong, saya punya kesempatan ketemu dia tiap hari. Buat saya, aduh saya kepengen ketemu dia, ada jam-jam yang saya gak kepengen ketemu dia. Kenapa? Buat healing, buat lepas stres gitu. Ngurus orang tua sakit tuh capek banget. Yaudah akhirnya ketemu dong, pandemi Maret, April, Mei, Juni, masuk ke Juli. Tiba-tiba mami saya gak doyan makan. Padahal biasa, gak doyan makan, nanti berapa hari dia doyan makan lagi. Tiba-tiba dia gak doyan makan sampai kondisinya makin agak kurang baik gitu. Saya lihat, Mam gak bisa loh, makan cuma segini tuh gak bisa. Yuk makan yuk, nambah yuk. Saya paksa dia makan tapi dia gak mau. Tiba-tiba dia ngomong begini, ambilin Alkitab mami dong di laci bawah. Hah? Buat apa? Saya bilang gitu kan. Padahal dia tahu ya buat baca ya, masa buat apaan gitu. Mau dimasak tuh Alkitab kan gak mungkin, buat dibaca pasti gitu. Saya buat apa, saya bingung. Tolong bacain Alkitab. 2,5 tahun saya tunggu ini teman-teman. Saya ambil, Mami kenapa? Mau baca Alkitab. Dia bilang ini, Mami kok lihat di ruangan ini, di kamar ini banyak orang. Saya lihat boro-boro orang nyamuk ada. Cuman saya doang gitu kan. Mami saya mulai kayak lihat sesuatu dan dia takut. Dia bilang, tolong bacain firman. Teman-teman, ini yang namanya Kairos. 2,5 tahun saya jerit sama Tuhan tuh kayaknya, Tuhan ini ujungnya di mana? Suapin dia, gantiin baju dia, sorry ya temen-temen, cebokin dia, semua. Ujungnya di mana Tuhan? Ada yang nolongin saya nih, repot banget ke dokter segala macam, waduh ribet banget. Tiba-tiba mami saya bilang, tolong dong bacain Alkitab. Mami mau datang sama Tuhan? Iya. Hari itu teman-teman saya putuskan saat teduh 3 kali sehari. Tiap kali dia makan saat teduh. Makan dengan pujian penyembahan, kasih firman, doa saat teduh. Siang juga sama, malam. Dan hari itu saya putuskan untuk menantang mami saya. Untuk kembali menerima Yesus. Mengundang Yesus dalam hatinya. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mami saya ini orang pertama yang terima Yesus teman-teman. Di tahun 91. Di keluarga kami.
Tapi 2020 saya anaknya, hamba Tuhan, pengkhotbah, diberi kepercayaan untuk membawa mami saya kenal Tuhan, kembali pada Yesus. Dan saya gak pernah tahu bahwa 2 minggu kemudian, saya ada podcast gitu ya, siang-siang habis rekaman podcast selesai bawa makanan. Mam, makan yuk. Mami saya udah gak bergerak. Dia udah gak ada. Biasanya mami saya itu koma-koma dulu. Dia koma, kita bawa rumah sakit. Ribet banget teman-teman kalau begitu. Tiba-tiba dia pergi tanpa pesan. Pergi tanpa pamit. Hari itu hati saya bilang ini, Tuhan saya gak siap. Saya gak siap, meskipun saya repot ngurusin dia. Saya gak siap, gak bisa ngobrol sama mami saya lagi dan segalanya. Saya gak siap, tapi udah telat teman-teman. Siap gak siap, harus siap hari itu. Tapi hari itu waktu saya berduka, saya nangis sama Tuhan. Satu hal yang saya syukuri teman-teman. Yang pertama, saya yakin mami saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2 minggu sebelum dia dipanggil Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita nabur gak sia-sia tuh ternyata. Hari itu saya nanya sama Tuhan, Tuhan kan saya kepengen endingnya gak begini Tuhan. Ini kayak drama Korea Tuhan. Kayak kepengennya happy ending kenapa jadi begini gitu kan. Saya kepengennya dia sembuh lompat-lompat. Saya mau bilang sama keluarga yang lain, nih lihat nih doa gue gitu kan. Kalian semua gak bantu gitu kan. Tapi kok dia meninggal sampai Tuhan bilang di hati saya. The greatest miracle is not healing but salvation. Mujizat terbesar itu bukan cuma sembuh. Percuma sembuh kalau gak percaya Yesus. Tapi mujizat terbesar adalah keselamatan dalam Yesus. Hari itu saya nangis, saya bilang Tuhan thank you ya. Terima kasih. Waktu saya berduka Tuhan kasihan mami saya dia meninggal tuh gini-gini. Tuhan bilang mamimu udah happy di sorga. Udah gak sakit lagi, udah gak apa-apa lagi. Dan di peti mati teman-teman saya tahun 2020 itu dari saya lahir saya gak pernah kehilangan orang meninggal. Sampai tahun 2020 itu. Di depan peti mati itu saya bilang sama mami saya, Mam, see you in heaven ya. Sampai ketemu di sorga ya. Dengan hati yang plong. Ada banyak anak muda yang kepengen ngucapin hal yang sama. Mam, see you in heaven ya. Pak, see you in heaven ya. Pernah nginjil gak buat papanya? Pernah berita Injil gak buat mamanya? Sudah punya keyakinan belum orang tua kita punya kepastian keselamatan? Kalau belum, percuma ngomong see you in heaven. Sebelum kita berani ngucapin itu, pastikan orang tuamu sudah percaya Yesus. Kalau dia belum percaya Yesus, jangan minta orang lain yang tantang. Kamu yang doa minta kairos. Anak muda jangan cuma minta orang tua bertobat. Tuhan aku minta orang tua bertobat, aku minta dia dijamah Tuhan, aku minta dia begini. Minta peluang dan kesempatan sama Tuhan untuk bisa beritakan Yesus sama mereka teman-teman. Dan saya percaya itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita dan saya berdoa hari ini. Supaya anak-anak muda di tempat ini yang sedang kejar mimpi, visi dan panggilan Tuhan. Kamu punya waktu untuk nengok ke belakang. Karena kamu ada hari ini karena keluargamu. Nengok ke situ karena Tuhan juga mengutus kamu ke tempat itu. Ke keluargamu untuk membawa pemulihan buat mereka. Amin. Teman-teman yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Bangkit berdiri sama-sama. Saya ajak kita untuk berdoa sebentar aja. Yes. Mari tutup mata kita sebentar di depan Tuhan teman-teman. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Yes Lord. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Kau yang